Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Izin memperkenalkan diri. Nama Anissa Miftahul Jannah, NIM 2501730122. Guru Pendidikan Agama Islam di UPTD SDN Negeri 3 Siraman, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Jurai Siwa Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik mengajar uji kinerja dengan materi Hidup Lapang dengan Berbagi, subtema Zakat Fitrah dengan model pembelajaran based learning. Mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana perasaannya hari ini? Bahagia ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk terlebih dahulu berdoa agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Agar kita terbiasa untuk membaca surat-surat, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Dimulai dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar kita bisa terus belajar. Untuk selanjutnya, marilah kita menanamkan nilai-nilai nasional dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak dimohon untuk berdiri sejenak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak dipersilakan duduk kembali.
Sama-sama. Oke. Anak soleh. Iya. Anak solihah. Iya. Coba anak soleh. Rajin ngaji. Orang dihormati. Cinta Islam. Muhammad Rasulullah. Islam. Oke. Sebelum kita memasuki pelajaran yang selanjutnya, pada pagi hari ini, Ibu mau tanya, kemarin kita belajar tentang apa? Anak soleh. Anak soleh berkaitan tentang subtema khalifah. Apa itu khalifah? Pemimpin di dunia, pemimpin di muka bumi. Contohnya siapa? Manusia. Para rasul dan nabi diperintahkan oleh Allah, diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin di keluarga, baik di keluarga sendiri maupun di lingkungan. Oke. Sebelum itu, kalian tolong perhatikan ini gambar apa? Orang yang sedang membayar zakat. Kalian pernah melihat orang yang membayar zakat? Orang tua kalian ya. Zakat itu dilaksanakan ketika bulan puasa atau bulan Ramadan. Mengapa sih kita harus membayar zakat? Ada yang tahu? Kenapa harus mengeluarkan zakat? Dapat pahala, terus kewajiban muslim. Pintar. Jadi pengertian dari zakat fitrah itu kita agar dapat membersihkan diri kita setelah berpuasa. Meskipun puasa kita itu banyak pahala, tetapi tidak kemungkinan kita semua melaksanakan satu ngerasani atau ngomongin orang, menggunjing orang itu mengurangi apa? Pahala. Baik. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang zakat fitrah. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita tentang zakat fitrah itu apa? Yang pertama menjelaskan makna zakat fitrah itu sendiri. Yang kedua, anak-anak bisa menunjukkan setelah paham tentang zakat fitrah, anak-anak bisa berperilaku sesuai dengan pengaplikasian zakat fitrah. Dan yang terakhir, anak-anak bisa ketika nanti di masyarakat, di keluarga ditanyakan zakat fitrah itu apa sih, Nak? Anak-anak itu paham. Paham sampai sini? Paham. Yang selanjutnya, marilah kita menonton bersama video pembelajaran hari ini. Silakan diperhatikan sambil didengarkan ya. Ada yang pernah lihat film ini? Pernah. Oke. Tentang zakat fitrah. Sambil didengarkan, dipahami ya. Untuk apa zakat? Membersihkan diri dari Jadi, siapa di antara kalian yang tahu berapa jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan? Berapa? 2,5 kilo setiap orang. Coba kita lihat di video, benar atau salah di video ini? Pintar, berarti semua udah paham ya di sini ya, sudah membayar zakat. Tidak boleh kurang dan juga tersebut kualitas beratnya juga tidak boleh sembarangan. Minimal berasnya sama seperti yang kita makan. Sesuai sama yang kita makan berasnya. Sebentar lagi riwayat ini sebaiknya kalian juga menyiapkan zakat fitrah. Bisa juga menyerahkan zakat fitrah untuk sholat. Nanti panitia zakat fitrah yang akan membantu menyalurkan pada yang Kalau begitu, setelah ini aku mau bilang sama ibu biar kita mitra buat zakat, Pak Ustaz. Iya, aku sudah
9. Di musola ada panitia yang buat bagi menunaikan zakat fitrah. Kita pengen ikut zakat di musola, boleh kan? Boleh dong. Kalau gitu, ayo bantu ibu menakar beras buat zakat. Sekarang kita pakai dulu berasnya ya. Bisa aja yang menakar berasnya ya, Bu? Boleh. Satu wadah takaran ini sama dengan 1 liter ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Bagus ya Kakak ibu ngapain tuh? Tambah setengah. kucingnya. Jadi Kucingnya bisa ngobrol, bisa ngomong. dan lagi puasa harus bisa mengendalikan amarah. Maaf ya Bu, aku udah ngomong banget sama kamu di balik tanah kita. Gara-gara Jaya berat kamu jadi tumpah berantakan deh. Nah gitu dong, kalau rukun kan enak. Sekarang kita menakar berasnya dari awal yuk. Ini kebantu Diva. Kucingnya bisa jalan pakai 2 kaki. Hebat ini kuncinya. Kucingnya. Bukan dikasih ke musola terus, tapi diserahkan ke panitia zakat. Nanti panitia yang akan bantu menyerahkan zakat kita pada orang-orang yang berhak menerima zakat. Ah, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada mau ikut zakat ya? Iya, Bang. Sudah diniatkan? Oh iya, lupa. Ibu, lupa kita niatin dulu yuk. Nah, Pintar kucingnya bisa niat. Udah? Oke, sudah selesai. Dari video tersebut, Ibu mau tanya, tadi videonya siapa namanya? Yang ada di dalam video itu siapa aja? Diva, terus Pak Ustadz, sama orang tuanya, sama Pupus. Pupus itu siapa? Kucing. Nah, dalam video itu, mereka sedang ngapain sih? Membayar zakat. Ternyata bukan hanya manusia, hanya kucing saja. Manusia, ternyata itu tadi kucing aja ikut zakat. Tetapi pada intinya zakat itu hanya untuk seorang muslim. Wajib, tahu nggak wajib itu artinya apa? Wajib itu harus dilakukan. Ketika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan berdosa. Nah, dalam video tadi sudah disebutkan ada berapa per orang yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat, berapa orang? Satu orangnya berapa? 2,5 kilo. 2,5 kilo itu untuk beras. Kalau di Indonesia kebanyakan beras, tapi di luar negeri bisa apa? Gandum, bisa apa? Kismis, bisa apa lagi? Kurma, pinter. Kalau di Arab, tetapi di Indonesia makanan pokok itu hanya beras. Kalau nggak punya beras, punyanya jagung. Tapi biasanya anak-anak biasanya di masjid sering tahu pakai beras apa pakai jagung? Apa pakai yang lain? Pakai beras. Kalau mentok nggak punya beras, pakai apa? Pakai uang. Nah, uangnya berapa? Nah, uangnya disesuaikan dengan harga beras saat ini. Semisal harga beras saat ini 1 kilonya 13.000. Berarti kalau 2 kilo 20. Nah, ditambah setengah lagi. Setengah kilo, setengahnya dari 13.000 itu 7,5 atau 8.000. Kurang lebih 30-an sekian kita kalau mau membayar zakat memakai uang. Tetapi lebih utamanya harus memakai beras. Baik.
Setelah perhatikan, anak soleh, anak soleha, masih semangat ya? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Sudah. Meskipun ini materinya tentang zakat fitrah, kenapa sih Bu kita belajar zakat fitrah? Dari sekarang kan kita masih kecil. Nah, justru itu dari kecil kita bisa membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu nggak cuman bapak-bapak, nggak cuman mbah-mbah. Ternyata juga dari anak kecil yang baru lahir itu membayarkan zakat. Seperti itu. Nah, setelah tahu nih, Ibu juga sudah menjelaskan sedikit terkait zakat fitrah. Yang kalian pahami tentang zakat fitrah itu apa? Jaya, zakat fitrah itu apa? Mensucikan dari dosa-dosa. Pinter. Apa yang disucikan? Nggak cuma diri kita, tetapi namanya zakat. Zakat itu sebenarnya ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Tetapi hari ini kita belajar tentang zakat fitrah. Kalau zakat mal itu membersihkan harta. Kalau zakat fitrah membersihkan. Fitrah itu artinya suci. Untuk membersihkan diri. Kita nggak mungkin nggak dosa karena kita manusia biasa. Para rasul, para nabi itu aja pernah mengalami kesalahan, tapi tidak mungkin mengalami kesalahan seperti kita. Tetapi kita manusia biasa, kita nggak punya apa-apa. Itu punya banyak dosa. Meskipun puasa, kalian kadang terpikir nggak pingin mokel, pingin apa? Kadang ada yang ngomong saru, terus kadang lihat scroll TikTok nih, ada makanan terus ngiler, pingin. Itu juga termasuk pahala kegiatan yang mengurangi pahala. Nah, maka itu setelah bulan puasa itu kita harus membayar zakat. Nah, apa sih manfaat dari zakat fitrah itu sendiri? Ayo. Manfaatnya. Manfaat bagi yang menerima. Semisal Erik dapat zakat fitrah dari masjid. Apa perasaan yang kamu rasakan? Senang. Kesenang ketika semisal ada orang nih yang bulan puasa benar-benar nggak ada nggak punya beras, nggak punya apa-apa, terus besok mau lebaran, sedih nggak? Nah, maka dari itu ada amil zakat atau panitia zakat memberikan zakat itu ke orang yang membutuhkan tadi, orang yang benar-benar membutuhkan, nggak punya nasi. Kalau besok lebaran nggak punya nasi, apa nggak sedih kita? Sedih kan? Nah, dapatlah zakat fitrah, akhirnya merasa bermanfaat banget zakat fitrah itu bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita jangan merasa, oh aku nggak punya uang nih, aku nggak punya beras dan ngapain aku harus ngasih ke dia, ngapain harus memberikan zakatku ke orang itu. Nah, kita itu belajar zakat fitrah itu untuk membersihkan diri supaya nggak harta kita cuman kita pakai untuk duniawi aja. Zakat fitrah biar bersih, biar menjadi ladang pahala kita di akhirat. Paham? Biasanya anak-anak bayar zakat yang bayarin siapa? Orang tua. Satu rumah ada 5 keluarga. Yang bayar zakat berapa? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, adik, mbak. Itu sama aja, sama kalian. Yang membayar zakat berapa? Lima-limanya, karena semua itu manusia kan? Nah, semua itu diri. Pernah mengalami dosa masing-masing, ya kan? Makanya semua itu berhak memberikan zakat. Hari ini kita mengenali zakat fitrah. Zakat fitrah yang tadi Ibu katakan adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim. Non-muslim mengeluarkan zakat fitrah enggak? Enggak kan? Makanya semuslim saja yang diwajibkan. Namanya wajib, enggak dikerjain untuk dosa. Tapi kalau dikerjakan mendapat pahala. Ada dalil Allah itu memerintahkan kita enggak cuman sholat terus, tetapi harus membayar zakat. Zakat itu rukun Islam yang keberapa sih? Coba sebutkan rukun Islam, ada berapa?
5. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya zakat itu ditaruh di tengah. Di tengah-tengah setelah puasa. Allah memerintahkan dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min ghairi tajiduhu indallah. Yang artinya, coba dibaca bareng-bareng. Dan sholat pahala di sisi Allah. Maka kita nggak cuma sholat, perlunya zakat agar mendapatkan pahala di sisi Allah. Besaran zakat sudah ya. Tadi siapa yang berhak mendapatkan? Nah, siapa yang berhak mendapatkan zakat? Tuh ada 8. 1, fakir, miskin, gharib, fisabilillah, dan ibnu sabil. Itu 8. Itu yang berhak mendapatkan. Fakir itu orang yang nggak punya kerjaan sama sekali, nggak punya duit. Miskin punya kerjaan tapi duitnya kurang memenuhi kebutuhan. Rikob itu hamba sahaya, pembantu yang di luar sana perlu di itu. Terus yang selanjutnya mu'alaf. Mu'alaf itu tahu? Orang yang masuk Islam, baru masuk Islam. Fisabilillah, orang yang kita berjalan di jalan Allah. Maksudnya kita lagi belajar ini fisabilillah. Terus apa? Ibnu sabil. Ibnu sabil itu musafir. Maksudnya musafir itu orang yang berjalan jauh. Jauhnya 80 meter sampai seterusnya. Seperti itu ya. Nah, dan selanjutnya amil zakat. Amil zakat itu apa? Amil zakat itu panitia zakat. Ada toh kalau kalian ke masjid, ada panitianya nggak? Panitianya biasanya itu yang ngapain aja? Tadi kayak yang di video ada Pak Ustadz, itu sebagai amil zakat. Panitia yang mengumpulkan, setelah mengumpulkan memberikan ke orang-orang, ke masyarakat yang membutuhkan. Panitia juga kebagian. Jadi mereka nggak hanya mengumpulkan bagi, tapi juga berhak mendapatkan zakat. Ikhlas tidak kalau yang memberikan terus dikasih ke panitia? Nah, boleh nggak kalau kita tanpa perantara di masjid, tanpa perantara amil zakat, kita memberikan ke orang yang membutuhkan langsung? Bisa nggak? Bisa, kalau kita benar-benar mau secara langsung. Dan tadi, sebelum menyerahkan, kita harus memberikan niat. Niatnya tadi panjang. Kalau mau kalian hafal, panjang nggak apa-apa, pakai bahasa Arab nggak apa-apa, malah bagus. Tapi kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat ya, saya niat membersihkan diri, atau saya niat zakat untuk diri sendiri, agar membersihkan diri dari segala dosa-dosa karena Allah Ta'ala. Oke, selanjutnya Ibu bagi kelompok ya. Kelompok yang pertama di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 ketuanya saya, kelompok 2 Marsa ya. Kelompok 3 Raya, kelompok 4 Flora. Oke, Ibu bagikan LKPD. Silakan nanti diisi namanya terlebih dahulu. Dan ada ini, poin B ini adalah ada pemecahan masalah. Ada pertanyaan di masyarakat, silakan dijawab di lembar ini. Ya, dibuka dulu. Dilihat terlebih dahulu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mana? Kelompok 3 jadi 1, kelompok 4. Sudah jadi 1, buka, sudah dibuka. Oke, sudah, sekarang silakan menuliskan nama-nama kelompoknya. Yang penulis, silakan ditulis nama kelompoknya.
Pendek. Panjang. Yuk, kelompok 1. Silakan. Nanti setelah anak-anak menjawab semua pertanyaan, silakan perwakilan 2 orang maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi kalian. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit bisa menjelaskan itu. Yuk ditulis. Ayo didiskusikan, sambil didiskusikan. Buku kalian ditulis. Bukunya mana? Yuk didiskusikan, lihat di buku sesuai materi yang tadi, sesuai kesepakatan para kelompok kalian. Silakan. Ayo. Nanti apabila ada yang kurang paham, silakan boleh ditanyakan sama Bu Guru ya. Yuk, ya yang mana? Kelompok 1 tentang, nih, kalian ada, sebentar, perhatikan sebentar. Di sini di poin B, nah yang pertama sebelum melanjutkan, ada identitas sudah terjelas di sini. Terus, yang kedua nama-nama kelompok sudah ditulis. Sudah, setelah ditulis yang A, itu ada tujuannya kenapa kalian itu belajar tentang zakat fitrah, agar paham benar yang kelompok 1 tentang pengertian zakat. Kemudian tahu tentang dalilnya tadi. Terus siapa yang wajib mengeluarkan zakat, orang-orangnya, dan apa tujuan zakat. Itu poin yang pertama. Yang B, permasalahannya itu, perhatikan, Farhan, perhatikan yang B. Semua yang B sama, buka yang poin B. Poin B itu ada masalah. Kalian silakan didiskusikan, ditulis di sini. Kalau di sini nggak cukup, di bawahnya nggak apa-apa. Masalahnya apa? Masalahnya di sini ada menjelang Idul Fitri. Coba dibaca Jaya. Masalahnya semua. Yang keras. Menjelang Idul Fitri, seorang anak berawal bisa melihat di masjid di sana sedang dilakukan pengumpulan zakat fitrah. Namun ia masih bingung kapan waktu tepat membayar zakat fitrah. Siapa saja yang masih membayar dan apa manfaat bagi masyarakat. Jadi, selain pertanyaan 4, setiap anak mendapatkan 1 soal. Tugasnya juga menjawab 1 soal per anak. Selain 1 soal per anak menjawab, silakan diskusikan yang poin B. Itu kan menjelang Idul Fitri ada anak yang bernama siapa tadi? Diva melihat di masjid banyak orang yang mengumpulkan zakat. Nah, kapan waktunya zakat dilaksanakan? Terus siapa saja yang wajib zakat tadi sudah ada, dan apa manfaatnya ya? Silakan didiskusikan bareng-bareng, ngumpul. Yuk, kalau ada yang belum tahu silakan ditanyakan, ada yang belum paham? Diskusikannya poin B. Poin B tuliskan di sini. Sini aja nggak apa-apa. Poin B. Kan ini ada pertanyaan di poin B. Kapan waktu yang tepat membayarkan zakat? Coba diperhatikan. Terus, gimana? Iya, yang poin B boleh di sini atau memang di sini dulu dipenuhi dulu nggak apa-apa, nak? Ya, coba kan ini ada pertanyaan didiskusikan bersama, semua ikut diskusi, ikut. Nah, sambil berdiri nggak apa-apa. Ada lagi, Erik? Didiskusikan yang poin B tadi mana? Adena? Nah. Kapan waktu yang tepat membayar zakat? Nah, diskusi. Kapan? Terus ada yang nulis. Nulisnya di sini aja nggak apa-apa kalian. Yang poin B. Tulis poin B. Tulis. Ayo Rafa, dikerjakan. Dikerjakan yang B dulu. Nah, baru
Yang poin 1 sampai 4. Yang B, itu kan ada pertanyaan, kapan waktu membayar zakat? Waktunya, waktu. Ditulis ini. Nih. Kapan waktunya membayar zakat ditulis di sini. Ditulis poin B. Dah. Yuk ditulis poin B. Oh, ini langsung soal. Yang diskusi dulu yang poin B. Boleh di sini jawabnya. Poin B. Poin B kan ada jawaban, ada soalnya. Kapan? Tulis poin B. Ayo. Terus jawabannya apa? Diskusi bareng. Ini loh. Kapan waktu yang tepat membayar zakat fitrah? Tulis. Sebelum Idul Fitri atau pas awal bulan puasa sebelum Idul Fitri. Coba ditulis, nggak apa-apa. Dilanjut sesuai sama pemikiran kalian bersama, ya. Oke. Segitu. Sesuai sama bahasa kalian masing-masing, ya. Yuk, coba didikte. Ayo, Erik. Dan ini ada lagi pertanyaan, silahkan. Ayo. Materi. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau yang bingung, tanyakan saja. Ayo. Ya, apa Marsa? Nggak apa-apa. Nanti yang poin B di sini aja, nggak apa-apa. Ya, udah didiskusikan ini, nak. Ya? Iya, ditulis semua. Yang dijawab, setiap anak jawab satu soalnya sudah ya. Yo. Ayo, Erik. Didikte temennya. Diskusi bersama. Nah, apa? Gimana? Oh, ini poin B. Nanti poin nomor 1-nya di sini, nggak apa-apa. Atau ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 di sini. Kalau masih muat di sini, tetap di sini aja nggak apa-apa. Ini sudah? Jawabannya sudah? Sudah selesai semua? Yakin? Jawabannya segitu aja? Nih. Ayo. Siapa yang wajib membayar zakat? Orang, bukan. Tadi siapa yang wajib membayarkan zakat? Semua? Bukan manusia. Kalau non-muslim boleh nggak bayar zakat? Ayo. Apa? Ya? Ya, apa, nak? Yang keras. Ibunya nggak dengar nanti. Manfaatnya bagi masyarakat yang mendapatkan. Tadi sudah Ibu sedikit jelaskan, sampaikan. Apa manfaatnya? Iya? Oke. Itu. Artinya. Ya. Ya? Manfaatnya tadi sudah Ibu jelaskan, manfaat bagi masyarakat yang menerimanya. Yang menerima tadi Ibu ngomong, ketika ada orang yang benar-benar membutuhkan di bulan puasa nih, di bulan puasa, kita nggak punya apa-apa, tiba-tiba besok mau lebaran, nggak tiba-tiba ini besok udah lebaran, terus pusing, tapi ternyata adalah zakat fitrah ini dapat dari masyarakat, dapat dari mana? Masjid. Apa perasaan orang yang diberi zakat itu? Senang kan? Oke. Ya udah jelaskan apa manfaatnya, berarti membuat orang yang menerima itu
Terus apa lagi? Dah. Sudah? Yang poin B? Udah belum? Sudah semua? Sudah jelasin? Gantian nanti Erik ya. Tulisan ini ya. Yuk, apa-apa? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Apa manfaatnya? Tadi sudah dijelaskan ya. Manfaat setiap untuk masyarakat. Kalau untuk yang memberi, itu agar bersih dirinya atau bersih hartanya dari dosa-dosa. Kalau untuk yang menerima, apa manfaatnya? Manfaatnya apa? Hah? Senang. Selain senang, apalagi manfaatnya? Bahagia, bisa membantu orang yang menerima. Nah, kalian kembangkan menggunakan bahasa kalian sendiri. Ayo. Ya, terus yang poin B nanti dikembangkan lagi ya. Apa manfaatnya? Coba di sini. Ya, kamu yang nulis. Ya. Ada yang masih bingung, nak? Ada yang ingin ditanyakan? Akhirnya sudah. Kelompok 1, aman? Bentar lagi kita akan presentasi. Siapkan 2 orang yang presentasi atau berbicara di depan. Yuk. Ini masalah ini sudah dibahas di awal tadi sebenarnya. Kalian tinggal mengembangkan bagaimana. Kelompok 1 disiapkan ya, siapa yang maju 2 orang. Laki perempuan nggak apa-apa. Oh ya, yang maju laki dan perempuan, laki perempuan aja. Kelompok 1 yang maju nanti. Bukan J ya? Oke. Ini kelompok ini. Marsa sama Farhan. Rasid. Ya pokoknya diskusikan siapa aja. Ayo waktunya bentar lagi. Iya. Kelompok ini siapa yang presentasi? Enggak. Flora sama ya. Boleh diskusinya yang lebih keras enggak apa-apa. Sampai menimbulkan apa? Pendapat diskusi. Oke ya. Ayo. Apalagi kalau nggak bisa bilang sama buku. Apa ada yang bisa Ibu bantu? Ayo, sudah? Ayo. Sudah semua ya? Setelah selesai semua, silakan nanti dari kelompok 1 dimulai untuk presentasi. Presentasi menjelaskan hasil apa yang setelah kalian diskusikan bersama dalam kelompok. Ada soalnya dibaca, permasalahannya apa, soalnya apa, silahkan. Di situ sudah dijelaskan. Ayo. Bu, kenapa kok di Indonesia cuma beras? Bu, apa saja boleh nggak diganti dengan apa? Jagung. Yang penting itu zakat fitrah itu tentang apa? Yang diberikan itu makanan pokok. Kalau memang benar-benar nggak bisa makanan pokok, boleh diganti dengan uang. Kalau uang di Indonesia itu rupiah.
Ya? Sudah selesai? Kelompok lain udah selesai belum? Oke, tunggu kelompok lain dulu nak, nggak apa-apa. Sekalian agar kalian bisa mendengarkan dan bisa membaca, memahami. Sudah? Kelompok berapa yang belum? Kelompok 2 belum? Oke, selesaikan nak. Masih ada waktunya. Sudah? Ya, nanti hasilnya dibawa. Dipresentasikan itu dibaca, dipahami terlebih dahulu ya. Yang E. Ya, yang E juga ada. Ya. Yang E sudah. Oke. Ini sayang. Yang poin E masih ada ya. Nih, santai nih. E nih, jawab sebisanya. Ya? Ya. Cewek cowok yang masuk. Erik ya? Atau? Ya, apa-apa. Menjelaskan. Gini. Jadi seperti ini zakat itu. Apa? Bentar ya, sabar. Habis itu kalian presentasi sesuai, terserah mau sesuai bahasa kalian. Bagaimana pendapat kelompok kalian? Ya. Oke, sudah ya? Apa yang ingin kamu lakukan di bulan Ramadan ini ngapain? Setelah tahu tentang zakat fitrah, berarti ketika bulan puasa kita mau ngapain? Kalian langsung ngapa? Pingin ngapa? Pingin mengeluarkan zakat fitrah untuk membersihkan diri. Ya. Setelah mempelajari zakat fitrah, hal apa yang akan dilakukan di bulan Ramadan nanti? Dengan membayar semua dari poin B sampai poin sudah ya? Oke, dari kelompok pertama silakan untuk perwakilan maju mempresentasikan. Untuk yang lain bisa diperhatikan ya. Ayo, boleh. Bisa? Kelompok 1 siapa yang mau maju? Nah, yuk. Kalau nggak maju semua, tapi yang ngomong 2 orang. Maju semua.
Sini yuk. Sini nak, sebelah sini biar kelihatan. Jangan, nah. Sini Jaya, laki-laki sebelah sini. Salam dulu, perkenalkan namanya, perkenalkan sesuai nama masing-masing. Ya, diperhatikan. Oke, yuk. Salam dulu bareng-bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil Oke, silakan kelompok 1. Yang lain silakan didengarkan, dipahami. Yuk. Dari poin B masalahnya. Yang ini. Baca. Sambil diperhatikan LKPD masing-masing di poin B hampir sama. Yuk. Kapan waktu yang tepat membayar zakat fitrah? Siapa saja yang wajib membayar dan apa manfaat dan Yuk dijawab. Yang B. Kapan? sehabis puasa atau sebelum sholat Idul Fitri. Yang dengar. Kapan zakat dibayar? Sehabis Puasa dan sebelum. Dul. Kelompok 2 paham tadi dengar dari kelompok 1 menjelaskan apa? Diperhatikan terlebih dahulu, nanti gantian. Yuk, selanjutnya. Yang soal selanjutnya. Soal yang pertama. Zakat fitrah apa menurut kelompok 1? Zakat fitrah adalah benar apa salah? Benar apa salah? Lanjut, benar ya. Yang kedua. sebutkan dalil yang menunjukkan kewajiban zakat fitrah dan Pintar. Sesuai dalil ini ya. Al-Baqarah ayat 110. Dalil tentang zakat ayat berapa? Al-Baqarah ayat 110. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, soal selanjutnya. Farhan. Siapa? Tuh. Terus? apa tujuan utama zakat fitrah? Tujuan dari zakat fitrah. Orang miskin bisa mencukupi kebutuhan makanan di hari raya dan untuk merasakan kebahagiaan. Berarti zakat fitrah itu sangat bermanfaat. Ada lagi? Ya. Setelah mempelajari zakat fitrah, hal baik apa yang diinginkan lakukan di Bulan Ramadan nanti apa? Setelah kalian pelajari nih. Kalau dari kelompok 1, menurut pendapat kelompok 1 apa? Setelah kalian belajar zakat nanti bulan puasa depan gimana? Itu membantu orang yang Oke. Coba. Dari kelompok 1 adakah yang ingin ditanyakan? Paham semua? Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ditutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Untuk kelompok 2 silakan maju. Waktunya hanya 4 menit, 5 menit ya. Silakan, 4 menit aja. Ayo jelaskan. Maju semua. Dipersiapkan kelompok
3 dan kelompok 4. Nah, waktunya nggak banyak, presentasinya fokus ya. Masih semangat? Anak soleh? Oke, masih semangat ya. Yuk, salam bareng-bareng. Di depan dong, jangan di belakang. Nih, maju. Langkah lagi. Oke, salam bareng-bareng. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan ya, mempresentasikan. Ya. Hasil. Poin B. Ayo. Oh, ayo, nggak apa-apa. Jangan. Farhan? Kapan waktunya bayar zakat? Pak, benar? Oke, lanjut. Apa? Oke, berarti membuat orang yang menerimanya benar apa salah? Benar. Lanjut. Ya, soal untuk kelompok 2. Menurut pendapat kelompok 2. Waktu terbaiknya diperhatikan. Kapan waktu terbaik bayar zakat? Nggak asal-asal. Lanjut. Sejak awal Ramadan sampai terakhir, yang paling baik memang awal puasa. Tetapi yang kurang baik itu pertengahan. Dan yang mendekati benar-benar kurang itu di akhir. Sebelum Idul Fitri. Sebelum sholat Id. Lanjut. Apa yang zakat fitrah? Akibatnya kalau nggak bayar zakat setelah sholat Id, apa? Oke, lanjut. Masih ada berapa soal? Ya. Makanan apa yang bisa dibuat untuk zakat? Apa? Dari kelompok 2. Beras benar. Kalau di Indonesia beras. Terus. Kenapa harus bentuk makanan pokok yang Ibu bilang beras itu tadi? Karena supaya penerima bisa langsung memakannya untuk makanan dan semua orang bisa mendapatkan penuh dari hari raya. Oke, berarti tujuannya kenapa harus makanan pokok dan nggak boleh makanan ringan atau ciki-ciki ya, itu supaya kita kenapa? Yang diberikan zakat itu bisa langsung makan buat hari raya dan bisa merasakan kenyang. Yuk. Sudah. Ya, apa? Ya. Mengeluarkan zakat agar bisa membersihkan diri dari dosa-dosa. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2? Tidak, sudah paham semua? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ditutup. Kami akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 3, mari. Ayo. Sambil didengarkan temannya presentasi ya. Nanti kita paham. Boleh yang sudah selesai dikumpulkan LKPD-nya? Paham ya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farhan, pusing. Didengarkan, hampir sama yang poin B. Yuk. Apa? Sebelum Idul Fitri. Itu yang paling utama. Terus? Lanjut. Perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Ibu tadi ngomong, ada dua zakat, zakat fitrah dan zakat mal. Apa bedanya, Rafa? Perhatikan. Jumlah waktunya tertentu. Haul itu nasab ini ya, batasan. Oke, lanjut. Hikmahnya. Lanjut. Contoh sikap yang mencerminkan semangat zakat. Menolong teman yang kekurangan, kesusahan. Sudah? Oke. Yang selanjutnya. Apa yang akan terjadi? Ya, betul. Jadi kalau membayar zakat fitrah, semua nggak ada yang kelaparan. Yang tadinya nggak punya apa-apa, yang fakir tadi nggak punya pekerjaan, nggak punya harta, bisa merasakan kenyang. Lanjut. Terakhir. Setelah mempelajari zakat fitrah, Membayar. Oke, cukup. Jadi waktu yang baik itu malam takbir. Oke, ditutup terlebih dahulu dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Yuk, kelompok terakhir. Semangat. Ana Soleh. Ana Solihah. Sudah duduk? Nanti dulu. Sudah dikumpul ya? Dah, geser aja. Dah gitu. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hasil diskusi ya. Paham ya? Itu yang wajib membayar zakat apa yang menerima? Yang menerima. Oke, lanjut. Per anggota?
Untuk ya, coba. Terus berarti tadi ada berapa orang? 5 dalam keluarga. Setiap orang harus 2,5. Tinggal dikalikan. 5 kali 25 hasilnya berapa? 12,5. Kurang fokus kalian ini. Coba kalau di dalam keluarga ada 3 orang. Berarti 3 kali 2,5 berapa? 7,5. Oke. Oke. Jadi disalurkan setelah fitri. Sudah selesai? Yang terakhir? Siapa yang berhak menerima? Tadi sudah disebutkan sama Bu Guru juga. Ayo. Fakir, miskin, terus Allah, terus oke, ada berapa tadi? Ada 8. Fakir, miskin, mu'alaf, gorim, fisabilillah, apalagi? Ibnu sabil, terus ayo, amil zakat. Pokoknya ada 8. Apa perasaannya ketika bisa membantu orang lain melalui zakat fitrah? Setuju? Sepakat sama jawaban kelompok 4? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ditutup terlebih dahulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dari kelompok 1 sampai kelompok 4, kumpulkan. Oke. Ini adalah hasil diskusi kalian. Hasil diskusi ini akan menjadi titik ukur kalian memahami zakat fitrah itu sendiri. Nah, zakat fitrah yang disampaikan per kelompok tadi ada masalah kontekstualnya. Maksud kontekstual itu masalah nyatanya. Nyatanya apa tadi? Tentang si Diva sedang melihat banyak orang membayar zakat di masjid. Yang terjadi apa? Apa yang banyak pertanyaan di pikiran kita? Kenapa? Kapan waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah? Kapan tadi? Yang paling utama, awal bulan puasa. Sampai apa? Akhir bulan puasa sebelum Idul Fitri. Siapa yang wajib membayarkan zakat? Semua muslim. Dan orang-orang yang mau menerima zakat tadi ada 8 loh. Siapa ya? Siapa aja? 1, Rikot, Gorim, Mu'alaf, Fisabilillah, Ibnu Sabil, Amil Zakat. Rikot itu hamba saya, maksudnya hamba saya itu kayak pembantu yang benar-benar tidak bisa terlepas dari majikannya, sehingga perlu bantuan untuk kita membebaskan hamba sahaya itu dengan cara diberikan zakat. Yang selanjutnya, fakir tadi sama miskin sudah paham ya bedanya. Kalau fakir tidak punya harta, tidak punya pekerjaan. Kalau miskin masih punya pekerjaan. Kalau gorim, orang yang memiliki banyak hutang. Orang mempunyai banyak hutang itu tidak bisa membayar, baru kalian bantu dengan zakat fitrah. Mu'alaf yang baru masuk Islam, itu dapat. Yang terakhir, fisabilillah orang yang berjuang
Guru ngaji itu dapat. Guru-guru yang berjuang di jalan Allah itu dapat. Dan Ibnu Sabil atau musafir, orang yang jalan, maksudnya jalan itu perang di jalan Allah dan berjalan minimal 80 meter dan ambil zakat. Setelah ini sudah kalian sudah mengalami, sudah mendiskusikan materi tadi dengan baik. Alhamdulillah dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah memahami apa itu zakat ya. Sekarang Ibu tanya untuk refleksi setelah kalian mempelajari zakat fitrah itu. Bagaimana cara kita meneladani sikap ikhlas ketika berzakat? Ayo, namanya ikhlas tahu? Apa? Agar ketika kita memberikan sesuatu atau zakat, namanya ikhlas itu tidak diungkit-ungkit. Berarti harus ikhlas lillahi ta'ala, benar. Terus mengapa zakat fitrah menumbuhkan rasa peduli? Karena dengan kita memberikan zakat, kita bisa mengetahui semua orang bahwa zakat itu memang membutuhkannya. Oke? Untuk kesimpulan pelajaran hari ini, zakat fitrah adalah zakat atau penyucian diri atau kewajiban dalam agama yang memiliki banyak manfaat bagi individu dan masyarakat. Nah, maksudnya kewajiban diri kita sebagai muslim untuk membersihkan diri kita dengan mengeluarkan zakat berupa makanan pokok atau uang agar diri kita bersih dari dosa-dosa. Dan marilah kita semua tunaikanlah zakat agar kita bisa membantu teman atau saudara lingkungan kita yang mengalami kesusahan, agar kita juga harta kita itu enggak cuma-cuma untuk dunia, untuk kita semua. Karena harta kita sebagian bisa bermanfaat untuk orang lain. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah melakukan presentasi dengan baik. Tetapi di sini perlu Ibu nilai untuk jawaban yang tepat terkait kontekstual tadi itu kalau nggak salah di kelompok 2 terkait tentang waktu utama itu awal bulan puasa sampai sebelum melakukan sholat Idul Fitri. 100 untuk kalian semua, silakan ditingkatkan, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak soleh. Iya. Tepuk anak soleh sekali lagi ya. Tepuk anak soleh. Aku anak rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Oke. Ibu ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa berkumpul atau bertemu kembali di lain kesempatan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzu'na jatinaba wa arinal batila batila warzu'na jatinaba. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat pelajari pelajaran yang akan datang. Kemudian salam untuk orang tua, semoga kita semua sukses. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang mulai dari kelompok 1. Ayo, langsung kelompok 1.
Ayo langsung. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Semoga sukses buat kita semua. Nanti ya. Yuk. Ayo, nak kelompok. Lanjut semua. Ayo. Bukunya ditutup. Bukunya diambil, Duk. Buku temannya dibawain. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.